Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat GPI Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya bersyukur bisa kembali mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Judul nats firman Tuhan yang ingin saya ajak Bapak Ibu dan Saudara bisa pelajari hari ini adalah tentang roh ketakutan. Dan nats firman Tuhan diambil dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Silakan Bapak Ibu dan Saudara bisa memperhatikan ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, muridnya, ketika Timotius melayani jemaat yang Tuhan percayakan, bahwa ada banyak berbagai macam penderitaan yang berpotensi terjadi atas kehidupan pelayanan seorang Timotius. Dan Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk tidak menjadi takut, supaya Timotius tidak menjadi lemah iman, menjadi undur dari pelayanannya ketika penderitaan itu datang kepada dirinya. Ada orang-orang di sekitarnya yang mengajarkan kesesatan yang berpotensi untuk menyengsarakan kehidupan Timotius, bahkan untuk menghilangkan nyawa dari seorang Timotius. Dan ini berpotensi membuat Timotius lemah di dalam melayani Tuhan. Dan kita bisa memahami bersama-sama dari nasihat yang diberikan oleh seorang Paulus kepada Timotius ini, bahwa roh yang dari Allah bukanlah roh ketakutan. Artinya adalah bahwa kalau saya dan saudara memahami kehidupan orang percaya, itu diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus sama sekali berbeda dengan roh ketakutan. Kalau Roh Kudus itu berasal dari Allah, tetapi roh ketakutan bukan berasal dari Allah. Dan ketika saya dan saudara memiliki iman percaya kepada Kristus, Roh Kudus itu memberikan kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara untuk kita bisa terus tetap melayani Tuhan di tengah penderitaan yang saya dan saudara alami. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, apa penderitaan bagi kehidupan kita ketika kita hidup di masa kini? Banyak orang beralasan ketika ada kesulitan, ada permasalahan, ada penderitaan sengsara yang dialaminya, dia akhirnya menjadi undur dari sebuah pelayanan. Dan inilah yang saya dan saudara perlu perhatikan, supaya di dalam segala keadaan apapun, saya dan saudara tidak menjadi lemah, tidak menjadi undur di dalam melayani Tuhan. Saya dan saudara harus yakin bahwa Allah akan selalu menyertai dan memperlengkapi kepada kehidupan para pelayannya. Nah, inilah yang diyakini oleh seorang Timotius, bahwa penderitaan pasti akan dihadapi oleh Timotius, dan Timotius tidak sama sekali gentar, tetapi dia semakin bersemangat, dia semakin berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Saya dan saudara pun harus melakukan hal yang sama, karena ada sebuah keyakinan Roh Kudus akan memberikan dan memampukan melalui kekuatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua mengingatkan juga dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau roh Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara, pastinya kita akan dimampukan untuk dapat kuat di dalam melayani Tuhan, untuk dapat mengasihi saudara-saudara kita dan melayani mereka. Dan kita juga akan dimampukan untuk menjadi tertib
dan taat serta setia di dalam kebenaran firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Maka dari itu kita belajar bagaimana kita bisa menjadi setia melayani tanpa takut. Saya mendorong Bapak, Ibu, dan Saudara untuk terus tetap berdekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca apa yang menjadi firman Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus supaya saya dan saudara tetap berhikmat dan berani untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, tetap kerjakan kebaikan meskipun penderitaan itu terus tetap ada. Saya dan saudara tidak dikendalikan oleh situasi dan kondisi, tetap kita dikendalikan oleh pimpinan dan juga penyertaan Tuhan, sehingga dalam segala keadaan apapun kita akan terus tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami berterima kasih atas waktu sejenak ini bisa belajar akan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu berdiam atas kehidupan kami. Roh ketakutan Engkau hapuskan dari diri kami, sehingga di dalam segala keadaan apapun kami tetap berada pada komitmen yang sama, yaitu kami mau untuk melayani Tuhan. Situasi dan kondisi di mana potensi penderitaan dan kesengsaraan terjadi atas kehidupan kami tidak melemahkan semangat kami untuk kami bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.